warahmatullahi wabarakatuh. Hai, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami akan menceritakan bagaimana cara mengidentifikasi cerita sejarah. Yuk, kita langsung saja ke materinya. Yang pertama, ada jenis-jenis cerita sejarah. Yang kedua, ada struktur cerita sejarah. Yang ketiga, ada bahasa yang digunakan dalam cerita sejarah. Yang keempat, ada nilai-nilai yang terkandung dalam cerita sejarah. Yang pertama, ada jenis-jenis cerita sejarah. Cerita sejarah dibagi menjadi dua jenis, yaitu fiksi dan non-fiksi. Teks cerita sejarah fiksi yaitu jenis teks cerita sejarah yang tidak nyata. Contohnya, novel, cerpen, legenda, dan roman. Teks sejarah non-fiksi yaitu jenis cerita sejarah yang nyata. Contohnya, biografi, autobiografi, cerita perjalanan, dan catatan sejarah. Yang kedua, struktur cerita sejarah. Struktur teks sendiri dapat digunakan untuk menyusun teks cerita sejarah dengan runtut dan sistematis. 1. Orientasi. Orientasi ini sendiri dapat dipahami sebagai pengenalan atau pembuka dari teks cerita sejarah. Bagian ini biasanya sering menggunakan jenis kalimat deskriptif. Hal ini dikarenakan orientasi digunakan penulis untuk mengenalkan suatu topik kepada pembaca. 2. Urutan peristiwa. Urutan peristiwa biasanya akan menjelaskan cerita yang memiliki nilai sejarah secara gradual. Gradual sendiri bisa diartikan sebagai berangsur-angsur atau sedikit demi sedikit. Hal ini membuat urutan peristiwa menjadi lebih kronologis atau sesuai dengan waktu terjadi. 3. Reorientasi. Bagian ketiga dari struktur teks cerita sejarah adalah reorientasi. Reorientasi sendiri dapat bersifat opsional atau dapat digunakan dan dapat tidak digunakan. Pada bagian ini, penulis biasanya menggunakan untuk memberikan komentar pribadi terhadap cerita yang disusunnya. Bahasa yang digunakan di cerita sejarah. Bahasa yang digunakan dalam cerita sejarah dibagi menjadi 4, yaitu 1. Pronomia atau kata ganti. Adalah kata yang digunakan untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Misalnya, kata dia atau mereka. 2. Frasa adverbial adalah kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, waktu, dan tempat. 3. Verba material adalah kata yang berfungsi untuk menunjukkan aktivitas atau perbuatan nyata yang dilakukan oleh partisipan. Kata kerja material menunjukkan perbuatan fiksi atau peristiwa, misalnya membaca, menulis, dan menyapu. Yang keempat, konjungsi temporal atau kata sambung waktu. Berguna untuk menata urutan-urutan peristiwa yang diceritakan, teks cerita sejarah banyak memanfaatkan konjungsi atau kata penghubung temporal. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerita sejarah antara lain, nilai sosial, nilai yang berkaitan dengan hubungan bermasyarakat, nilai moral, nilai yang berkaitan dengan tingkah laku atau kesopanan, nilai budaya, nilai yang berkaitan dengan kebiasaan atau adat istiadat, nilai agama, nilai yang berkaitan dengan keagamaan, dan nilai estetis, nilai yang berkaitan dengan keindahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.